semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 926, Pukul Bintang Balap Cahaya. Di neraka es timur, jauh di dalam salju, Luo Feng berdiri dengan gembira dan tertawa. Saya akhirnya menemukan langkah pertama setelah 100 tahun. Selamat Tuan, Kaisar Hati yang terhormat menjawab dengan hormat. Guru telah meningkat cukup banyak, kata Kaisar Jihong. Dan sekarang Master bisa membunuh lebih banyak makhluk dan mengambil lebih banyak tag di Ice Hell. Anda lebih cenderung mengumpulkan 10.000 tag sekarang. Saya tidak membiarkan kalian berdua keluar hanya untuk menyanjungku, kata Luo Feng tertawa. Saya ingin kalian berdua memberiku beberapa nasihat. Nasihat, kata Kaisar Hati yang terhormat dan Kaisar Jihong saling memandang. Saya membuat gerakan teratas kebijakan bulan yang untuk pertempuran jarak dekat. Sekarang setelah saya membuat satu seri lagi untuk senjata kekuatan spiritual, menurut kalian nama apa yang seharusnya saya gunakan? Tanya Luo Feng. Dia telah memveto banyak nama lain sebelum memutuskan kebijakan bulan. Sulit untuk menemukan nama yang tepat. Karena ini adalah seri untuk senjata kekuatan spiritual, dan Tuan menggunakan bintang, dan kau menciptakannya di neraka es, mengapa Tuan tidak menyebutnya neraka bintang? Tidak, itu tidak bagus, kata Kaisar Jihong. Neraka es hanyalah habitat sementara untuk Master. Tetapi langkah rahasia ini akan mengikuti Master dan nama mereka akan menyebar saat Master mencapai kesuksesan dan memenangkan pengakuan. Neraka es bahkan tidak bisa mendekat. Dari sudut pandangku, kurasa Dewa Bintang lebih tepat karena Tuan mengikuti jalan Dewa Bintang dan mampu membentuk Dewa Bintang dengan menggunakan senjata kekuatan spiritual. Meskipun Dewa Bintang terdengar sedikit sembrono, itu menunjukkan tujuan Tuan untuk mencapai tingkat Dewa Bintang. Terkadang tidak apa-apa untuk sombong. Nama Dewa Bintang diberikan. Luo Feng terus menggeleng-gelengkan kepala. Sementara Kaisar Jihong dan Kaisar Hati yang terhormat memberikan nasihat, Luo Feng juga merenung. Satu nama muncul setelah yang lain. Beberapa kuat sementara yang lain konservatif. Namun, hampir tidak mungkin memuaskan Luo Feng. Akhirnya Luo Feng menetapkan nama yang sederhana dan biasa tetapi sesuai dengan kriterianya. Saya akan menyebutnya peta khotbah 10.000 bintang. Ada jejak harapan di mata Luo Feng. Gerakan rahasianya mengungkapkan daunnya. Dan hanya ada 10.000 bintang di Menara Star. Menurut Zhou Sanke, Luo Feng hanya bisa mempelajari 10 dari mereka. Nama peta khotbah 10.000 bintang mewakili ambisi Luo Feng, mempelajari semua bintang. Tidak perlu menjelaskan penyertaan kata khotbah. Langkah pertama cepat, katanya. Saya akan menyebutnya Hit the Light Racing Star. Luo Feng memunculkan nama ini dengan sangat cepat. Langkah pertama dari peta khotbah 10.000 bintang, Pukul Bintang Balap Cahaya. Hanya membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuat gerakan ini. Sebaliknya, Luo Feng telah menghabiskan 1000 tahun untuk membuat Galaxy on the Sky. Ada dua alasan mengapa dia menghabiskan waktu yang lebih singkat untuk pindah baru. Pertama, Luo Feng berada di level yang lebih tinggi sekarang. Kedua, peta khotbah bintang 10.000 langkah diturunkan dari bab pertama dari 7 gerakan Nanshen bersama dengan konsepsi Dewa Binatang. Juga, Luo Feng memiliki lebih banyak pengalaman saat menciptakan peta khotbah bintang 10.000. Bukannya Luo Feng tidak ingin membuatnya menurut bab kedua, otot, yang itu lebih sulit. Langkah kedua lebih mudah jika ada langkah yang pertama. Luo Feng membawa Kaisar Jihong dan Kaisar Hati yang terhormat kembali ke cincinnya dan memutuskan untuk keluar dari gua. Saya telah membuat gerakan yang cocok untuk Sky Map dan secara signifikan meningkatkan kekuatan saya, katanya. Aku akan mencobanya sekarang dan menemui guru setelah 10 pertarungan. Luo Feng berhenti di pintu keluar gua sambil mengerutkan kening. Mengapa guru kota Chaos hanya memintaku untuk pergi mencarinya setelah 10 pertabungan? Alih-alih memujiku, dia hanya memintaku untuk datang menemuinya setelah 10 pertembungan. Apakah itu berarti dia tidak puas dengan gerakan yang saya buat untuk senjata saya? Luo Feng memikirkan semua kemungkinan alasannya. Dia sebenarnya sangat tanggap. Dia tidak menggali implikasi dari kata-kata Castellan karena dia sangat bergembira setelah berhasil membuat gerakan pertamanya setelah 100 tahun. Tidak puas. Apakah karena saya tidak konsentrasi? Luo Feng segera menemukan alasannya. Itu sangat jelas. Itu masuk akal. Yang kuat perlu fokus pada satu gerakan, dan mereka perlu konsentrasi pada satu gerakan tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Membagi kecemasan mereka menjadi dua adalah strategi yang bodoh. Misalnya,
Brand sebelumnya mempelajari hukum ruang dan hukum waktu pada saat yang sama. Tetapi hanya setelah dia melewati musuh yang parah, barulah dia mengenali jalan yang benar. Dia tidak senang bahwa saya membuat gerakan untuk senjata kekuatan spiritual. Katanya, itu berarti dia ingin saya mengambil jalur prajurit. Saya memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan amplitudo yang tinggi darinya, pikir Luo Feng. Saya cocok untuk jalur pemimpin spiritual. Guru Chestland tahu hal ini. Mengapa dia ingin saya mengikuti sekolah prajurit? Luo Feng punya bakat untuk mengikuti jalur prajurit dan jalur pemimpin spiritual. Jalur mana yang harus dipilih? Chestland ingin Luo Feng mengikuti jalur prajurit. Guru tahu beberapa rahasia, renung Luo Feng. Namun, Zosan Ke menyarankan agar saya mengikuti jalur pemimpin kekuatan spiritual, dan itulah mengapa dia meninggalkan saya per perintah kekuatan serta Tower Star. Tower Star terutama, yang merupakan senjata kekuatan spiritual, adalah salah satu senjata terkuat di alam semesta. Akan sia-sia jika saya tidak belajar ke jalur pemimpin kekuatan spiritual. Selain itu, dia tidak memiliki harta untuk pertempuran jarak dekat, seperti Flaming God Halberd, yang dimiliki oleh saudara keduanya, Flaming Emperor. Tidak masalah, pikir Luo Feng. Zosan Ke adalah salah satu makhluk terkuat di alam semesta, dan dia seharusnya tahu lebih banyak daripada Chestland. Selain itu, penduduk bumi diajarkan dan dimiming oleh guru Zosan Ke, dan dia seharusnya sekarang mengetahui lebih banyak potensi saya untuk jalur pemimpin kekuatan spiritual. Dia juga hanya perlu waktu sedikit lebih lama untuk mempelajari kebijakan bulan dan peta khotbah bintang 10.000 pada saat yang sama. Dia akan mempelajarinya pada saat yang sama dan akan memilih di antara mereka jika ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Luo Feng tegak mengambil keputusan. Dia melangkah keluar dari gua. Dia meluncur tinggi, dan saljunya seperti udara, tidak mampu menimbulkan gesekan apapun. Luo Feng terbang di tanah dalam sekejap. Warnanya putih dan membeku di hamparan salju yang luas. Luo Feng terbang di langit dan mengabaikan sekitarnya. Saya perlu menemukan seseorang untuk bertarung, katanya, sambil melihat ke sekitar. Bagaimana saya bisa menemukan seseorang untuk bertarung jika semua orang bersembunyi? Saya akan mencoba keberuntungan saya dulu. Shoo. Tanah di neraka es utara, di puncak gunung es, salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan, Mata Perak, duduk di singgasana seperti patung. Dia jauh lebih cuek daripada sebelumnya setelah menghabiskan waktu yang tak terbatas di neraka es. Terkadang, dia bahkan tidak mau bergerak selama puluhan ribu tahun. Di luar istana, seorang kaisar berbaju hitam menjaga pintu. Tiba-tiba, siluet milik salah satu dari 2 budak Silver Eye muncul. "Sudahkah kamu menemukan manusia?" "Kami belum," kata budak itu. "Tidak ada yang bisa melakukan itu sejak pertarungannya dengan Bone Emperor. Dia benar-benar lenyap." Kedua budak itu berbicara satu sama lain. Mereka akan keluar dan mencari Luo Feng dan akan segera melapor kepada tuan mereka Mata Perak jika mereka menemukannya. "Lindungi tuan, aku akan keluar dan mencari." Dan kemudian dia menteleportasikan dirinya sendiri. Luo Feng telah menyembunyikan dirinya selama 100 tahun, dan mereka yang ingin melawannya sejak awal telah menyerah untuk sementara. "Saya tidak dapat menemukan satupun dari mereka," gumam Luo Feng saat ia terbang melalui seluruh area neraka es timur dan berhenti di atas laut es. "Sepertinya makhluk kuat ini biasanya bersembunyi. Saya memerlukan beberapa metode khusus untuk mengeluarkannya." Luo Feng mengabaikan laut es dan tiba-tiba menjadi tajam. Istirahat. Kekuatan spiritual terjun menuju es. Ketika kekuatan spiritual Luo Feng bangun di bumi untuk pertama kalinya, kekuatannya bisa memberintir besi beton. Sekarang, Luo Feng dapat menghancurkan bintang neutron tanpa mencoba. Seseorang dapat memperkirakan seperti apa es itu ketika terkena kekuatannya. Semua es di dalam jarak puluhan ribu meter persegi lenyap, dan getaran membuat es di kejauhan retak seolah-olah dihancurkan di bawah beban seekor binatang besar. Gelombang menyebar. Beberapa makhluk kuat akan menyadarinya dalam waktu singkat. Makhluk yang sangat kuat di Ice Hell akan keluar. Makhluk kuat yang hidup puluhan juta kilometer jauhnya merasakannya. Gelombang energi. Siapa yang bertarung? Makhluk itu memilingkan kepalanya keluar dari es dan melihat bayangan itu. Manusia. Makhluk itu terkejut dan menyelinap kembali ke laut. Manusia itu muncul. 10 kaisar batas teratas dan 5 kaisar tak terkalahkan semuanya mencarinya. Dan dia berani muncul. Makhluk itu terkejut di dalam tapi tidak punya nyali untuk mengujinya.
Dia tahu dia bukan tandingannya karena manusia dapat melarikan diri dari salah satu dari 10 kaisar batas teratas dan menduduki peringkat tercepat menurut Kaisar Bone. Untuk menceritakan rahasianya, tidak ada keuntungan untuk memberitahu Silver Eye. Dia mungkin akan dibunuh karena melakukan itu. Gelombang menyebar. Semakin banyak makhluk barbar yang kuat menyadarinya, tapi tidak satu pun dari mereka yang berani muncul, mengetahui bahwa itu adalah makhluk berperingkat tinggi yang terkenal. Gelombang energi perlahan-lahan hilang dan menghilang. Tidak ada. Luo Feng berdiri di langit untuk waktu yang lama dan tidak menemukan siapapun. Saya tidak percaya tidak ada yang muncul. Luo Feng melihat jauh dan membombardir es dengan kekuatan spiritualnya. Hong, Hong, Hong. Baru setelah ketiga kalinya dia menabrak es, makhluk itu akhirnya menerima tantangan itu. Lanjutnya, bab 927, pertarungan pertama. Pecahan es tersebar di seluruh langit karena kekuatan spiritual. Siluet berbaris menuju Luo Feng di antara potongan-potongan itu. Luo Feng berdiri di atas Ice Hell dan melihat bayangan itu. "Kamu berani muncul, manusia?" Suara yang kuat dan kuat menembus kehampaan sementara kekuatan yang kuat dan saleh menyebar kemana-mana. Pecahan itu langsung berubah menjadi tidak ada apa-apa dan seluruh area menjadi jelas dan cerah. Luo Feng akhirnya bisa melihat makhluk kuat itu dengan jelas. Dia memiliki tubuh bagian bawah berbentuk singa dengan 4 kuku, sedangkan dia memiliki tubuh bagian atas manusia dengan 4 lengan berotot. Tubuhnya berwarna biru tua, seolah terbuat dari logam. Luo Feng mengidentifikasi makhluk ini. Kaisar Bala Petir, peringkat 12 dan mahir dalam hukum waktu. "Itu dia," kata Luo Feng. Dia bingung. Meskipun dia hanya peringkatnya sedikit lebih rendah dari Bone Emperor, hampir tidak ada celah antara 10 kaisar batas atas. Selain itu, yang ini mahir dalam hukum waktu. Sementara keunggulan saya adalah teleportasi. Segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik bagi saya jika dia menghentikan waktu. Namun, kecemasan itu juga bisa meningkatkan agresivitasnya. "Mengapa saya tidak punya nyali untuk muncul?" Suara Luo Feng bergema di seluruh lautan es. "Kamu pikir saya takut sama kamu? Bahkan Selekremoe Kaisar Bone tidak bisa mengalahkanku. Belum lagi kamu. Manusia, apakah kamu tidak tahu bahwa 2 dari 5 kaisar tak terkalahkan sedang mencarimu?" Kaisar Bala Petir meraung. Luo Feng tiba-tiba merinding. 5 kaisar tak terkalahkan. Mereka adalah yang terkuat di Ice Hell dan 3 di antara mereka adalah makhluk khusus. Luo Feng tidak bisa meremehkan mereka. Baik mata berak maupun dok darah mencarimu sebelumnya. Keduanya adalah makhluk khusus. Luo Feng menggumam. Kemudian dia berteriak dengan keras. "So what? Apakah itu berarti saya harus bersembunyi selamanya?" Dia meringis. "Iya," kata Kaisar Bala Petir. "Tidak ada gunanya mereka mencarimu, karena hari ini saya akan membunuhmu." Suara Lightning Racing Emperor terdengar seperti guntur. Dia telah memberitahu Luo Feng bahwa Silver Eye dan Blood Dog mencari dia hanya untuk membuatnya cemas. "Matilah manusia!" Pertarungan segera dimulai. Lebih dari 30 makhluk barbar menontonnya dari segala penjuru. Manusia bertarung dengan Kaisar Bala Petir. Manusia mungkin dikalahkan. Manusia itu cepat. Pertempuran di antara mereka menjadi liar. Penjelajahan Dewa Petir, Kaisar Bala Petir menggeram menekan Luo Feng seperti sapi abadi. Dia menjelajahi kekosongan yang retak karena kekuatannya dan ular listrik itu berkibar. Yang paling menjengkelkan Luo Feng adalah seberapa bervariasi kecepatan Kaisar Bala Petir. Sebelum Luo Feng dipersiapkan dengan baik, Kaisar Bala Petir tiba tepat di depannya. Ta, 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 ta. Kuku Kaisar Bala Petir melangkah ke arah Luo Feng dan ular listrik yang berkibar bisa mengubah planet menjadi debu. Peng! Dia menginjak punggung Luo Feng sementara sayu wingnya melingkunginya dari ratusan serangan konstan. Luo Feng menabrak laut es dan menyebabkan gelombang yang luar biasa. Tiba-tiba, lapisan perak terbang keluar, itu adalah Luo Feng, tidak terluka. Ambillah ini, Kaisar Bala Petir.
Luo Feng melempar 8 bola hitam keluar dari gelombang dan diam-diam mulai melakukan serangan spiritual, Soul Blade. Kaisar Bala Petir mulai menjelajahi kehampaan lagi. 4 rantai kuno muncul di sekitar lengannya dan masing-masing tangannya memegang 1 rantai. Ular listrik berputar di sekitar rantai dan tepat ketika dia akan bertarung melawan senjata kekuatan spiritual Luo Feng, Soul Blade memukulnya. Kaisar Bala Petir merasakan sakit. Manusia! Kaisar Bala Petir meraung sambil melemparkan ke 4 rantai. Ruang dan waktu berubah dengan cepat di bawah pengaruh 4 rantai. Bekas petir! Salah satu rantai Kaisar Bala Petir melodak seperti ular pemburu dan menembus langit dengan cahaya. Rantai itu menuju ke hantu dewa binatang yang hampir tidak berbentuk, yang ekornya memotong rantai. Beng! 8 bola hitam mengenai rantai tetapi memantulkan kembali. Manusia, apalagi yang bisa kamu lakukan selain lari? Kaisar Bala Petir tertawa sembarangan dan terbang menuju Luo Feng. Dia memegang 4 rantai, yang masing-masing menakutkan dan mengubah dunia menjadi wilayah rantai petir. Luo Feng mengambil kembali 8 bintang dan memandang Kaisar Bala Petir. Dia berpikir, aku tidak bisa melatih Splash of Whip Shadow seperti Kaisar Bala Petir, Kaisar Tulang, dan Kaisar Heiti. Dia membuka sayapnya dan mencoba menjauh dari Kaisar Bala Petir. Jangan berani lari! Dia meraung. Itulah ketika dia menyadari apa sebenarnya arti yang tercepat di neraka es. Luo Feng bahkan tidak meliriknya, sebaliknya dia menatap telapak tangan kirinya. Sekarang saatnya untuk melihat seberapa bagus senjata kekuatan spiritual saya bekerja. Setelah 100 tahun berlatih, sepotong harapan berkilat di mata Luo Feng. Seketika, ukiran muncul di peta bintang di tangannya. 16 bintang dibutuhkan untuk membawa sebuah pahatan serumit ini. 8 bintang memiliki lingkaran ungu di sekeliling mereka, sementara 8 lainnya tidak. Pergilah, tunjukkan kepadanya kekuatan Lightning Racing Star. 16 bintang terbang dihubungkan oleh ribuan benang yang memicu hukum asal mulanya alam semesta. Dewa binatang besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter muncul di atas laut es. Dewa binatang itu tampak tidak stabil, seolah bisa runtuh kapan saja. Namun setiap sisik di ekor dewa binatang itu sangat berbeda. Sisik itu melaminasi satu sama lain dan membentuk ekor yang memancarkan kekuatan yang maha kuasa. Bagian ekor lainnya seperti udara. Bala Petir tertawa terbahak-bahak sambil menatap ekornya. Hantu ini lebih rendah dari yang sebelumnya. Saya bisa menghancurkannya dengan 1 pukulan. Dia memperhitungkan bahwa ekornya akan menjadi ancaman. Pergilah. Keempat rantai itu menyerbu dewa binatang itu seperti 4 petir. Melolong. Ekor yang tertutup sisik bergerak saat keempat rantai itu berlari ke arahnya. Hung! Gerakannya sangat cepat dan ekornya memotong salah satu rantai. 3 rantai lainnya mencoba menyerang dewa binatang itu, tetapi semuanya terpelintir dan jatuh ke belakang. Baik, Luo Feng tersenyum. Itu sebenarnya bisa menangkal serangan Kaisar Bala Petir. Seperti yang diharapkan, peta star tidak akan mengecewakan saya jika saya mempelajari hukum senjata kekuatan spiritual secara menyeluruh. Semua makhluk barbar yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Mereka telah tinggal di neraka es untuk waktu yang lama, sehingga 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa manusia yang hanya bisa melarikan diri ketika melawan Kaisar Bon bisa mengalahkan Kaisar Bala Petir dalam pertarungan tangan kosong. Dia setara dengan 10 kaisar batas teratas. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Ini luar biasa. Bagi Luo Feng, ini semua benar-benar bisa dibayangkan. Masing-masing bintang di peta star tidak ternilai harganya, dan 16 bintang terhubung dengan sempurna membuat satu sama lain jauh lebih kuat di bawah secret move Luo Feng. Itulah mengapa peta star sangat berharga. Karena jika bukan karena panorama, memiliki 1 miliar bintang pun tidak ada gunanya. Menciptakan jurus rahasiaku sendiri adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan harta karun itu, kata Luo Feng dalam perasaan gembira. Namun, menurut peringkat Bon Ika, rantai Bon Emperor dapat bergabung menjadi 1, dan itulah saat kekuatannya mencapai puncaknya. Dan dia tidak menggunakan jeda waktu, saya harus lebih berhati-hati. Salah satu pelayan Silver A terbang perlahan di atas neraka es timur. Dia mengenakan baju besi hitam dan sedang mencari manusia.
Saya sebenarnya memberikan diri saya hari libur atas nama mencari manusia. Sangat sulit menemukan manusia, dan tidak ada yang akan menyerang saya karena mereka semua tahu saya adalah pelayan Silver A. Sungguh melegakan. Pelayan berlapis besi hitam mengarah ke arah Laut Es. Gelombang energi. Saya akan pergi untuk melihatnya. Pelayan itu meneleport dirinya sendiri. Dia tiba jutaan kilometer jauhnya dari medan perterangan dan melihat dua bayangan. Yang lebih besar adalah hantu dewa binatang dan yang lebih kecil adalah Kaisar Bala Petir. Kaisar Bala Petir sedang melawan binatang buas. Tunggu, dari mana binatang itu berasal? Pelayan itu membuka matanya lebih besar dan melihat sosok manusia. Itu manusia. Manusia ada di sini. Tepat sekali, hantu itu berasal dari serangan senjata kekuatan spiritualnya. Informasi tentang dia mengkonfirmasi ini. Saya sangat gembira. Saya menemukan manusia. Ini adalah kontribusi yang sangat besar. Guru saya akan sangat senang. Saya akan pergi memberitahu guru saya sekarang. Pelayan itu meneleport dirinya dan menghilang ke langit es timur. Dia memindahkan dirinya ke pintu masuk Istana Silver A. 928. Mata perak menunjukkan dirinya. Kaisar Bala Petir menarik rantainya ke belakang karena terkejut. Mengalahkan? Kaisar Bala Petir tidak bisa mempercayainya. Dia pikir ini adalah manusia yang lari dari Kaisar Bone. Rantainya adalah harta karun yang dia peroleh setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Ice Hell, dan itu perkasa. Itu dapat dibagi menjadi beberapa rantai, dan rantai yang terpisah dapat digabungkan menjadi satu. Menggabungkan, rantai di sekitar lengan Kaisar Bala Petir langsung menyentuh dan menyusut, menjadi rantai biasa yang berkarat. Mengaum. Hantu dewa binatang itu menyerangnya dengan meraung, dan ekor yang lebih panjang dari tubuh aslinya membuat dewa binatang cemas. Cambuk guntur. Kaisar Bala Petir melambaikan rantai di tangannya, menggeram. Rantai itu secara bertahap menembus ruang, dan kecepatan waktu di berbagai daerah berubah, diciptakan oleh kekuatan pemusnahan yang dibentuk oleh waktu tak beraturan yang melekat pada rantai. Rantai yang tampaknya lambat, sebenarnya bergerak lebih cepat dari bayangannya. Kekosongan itu retak. Ekornya dengan cepat menebas petir seperti hantu dan dengan paksa mengenai rantai. Salah satunya adalah kekuatan pemusnahan guntur dan waktu, dan rantai itu lebih cocok untuk petir dan ruang. Yang lainnya adalah kekuatan-kekuatan emas dan ruang, masing-masing dari 16 bintang bernilai sama dengan rantai, dan 16 bintang digabungkan menjadi satu setelah digabungkan ke dalam peta. Hong, rantai itu dipukul, sementara ekornya secepat kilat, menyapu Kaisar Bala Petir. Kaisar tidak bisa melampaui bayangan itu, dan tubuh dewanya retak oleh ekornya. 16 bintang meredup di sekitar ekor, dan tubuh dewa terkikis ketika menyentuh bintang-bintang itu. Sial, tubuh Kaisar Bala Petir berkumpul, dan dia menarik kembali rantainya, memelototi Luo Feng. Aku tidak akan pernah melupakan ini manusia. Kaisar Bala Petir berubah menjadi seberkas cahaya, dan ingin melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu kabur semudah itu. Luo Feng tidak bisa mengikutinya dari jarak seperti itu, namun dia melatih kekuatan spiritualnya, dan Dewa Binatang melampaui Kaisar Bala Petir, dan menghalanginya. Ekor yang luar biasa menebas ke arah Kaisar Bala Petir. Manusia sialan, Anda membuat saya melakukannya. Kaisar Bala Petir menggeram, dan kekuatannya menjadi ratusan kali lebih kuat. Itu menghancurkan Dewa Binatang, dan 16 bintang itu meledak. Makhluk yang menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam menjadi belengung. Kaisar Bala Petir sedang membakar tubuhnya. Kaisar Bala Petir terpaksa membakar tubuhnya sendiri. Luo Feng yang hampir tidak bisa melarikan diri dari Kaisar Tulang 100 tahun yang lalu, tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri dari Kaisar Bala Petir. Ini keluar batas. Menarik, sekarang manusia harus membakar tubuh ketuhanannya. Kekuatan Kaisar Bala Petir melonjak, dan manusia hanya sekuat, jika tidak lebih kuat, dari Dewa Bala Petir. Dia harus membakar tubuhnya sendiri untuk menandingi Lightning Racing Emperor. Manusia yang itu sebodoh yang bisa dilakukan. Biarkan Kaisar melarikan diri jika dia mau. Dia memaksa satu sama lain untuk terlibat dalam pertarungan mematikan dengan menghentikannya. Pengkaget. Kaisar Bala Petir sedang membakar tubuhnya, sedangkan dia tidak dapat melakukan hal yang sama. Kamu bisa pergi sekarang, Kaisar Bala Petir. Luo Feng mengguncang sayapnya dan melarikan diri seperti seberkas cahaya yang berliku. Pada saat yang sama, 16 bintang terbang kembali ke telapak tangan Luo Feng. Manusia sialan. Kaisar Bala Petir memegang rantai dan menghancurkan segalanya dengan kukunya. Kekosongan terus retak, mengisi Luo Feng dengan sangat cepat. Shoo, shoo, shoo.
Lokus yang menyiksa muncul di langit. Begitu Luo Feng mencapai batas kecepatannya dan mulai mengubah arah seketika, dia menjadi luar biasa cepat. Orang bisa melihat bahwa jarak antara Kaisar Bala Petir dan Luo Feng semakin besar. Tidak peduli bagaimana Kaisar Bala Petir membakar tubuhnya, dia masih gagal mengejar Luo Feng dalam hal ledakan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Yang pertama di Ice Hell. Itu adalah pembuka mata bagi semua makhluk. Sudah terlambat bagimu untuk kabur sekarang. Kaisar Bala Petir sangat marah dan terus mengejar Luo Feng. Dia ingin latihan berhenti waktu bergerak, namun Luo Feng berlari semakin jauh dan dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Waktu berhenti adalah maha kuasa, namun ada batasan berat untuk itu. Untuk luar angkasa, itu tidak dapat dipengaruhi, tidak peduli seberapa sengit pertempurannya. Adapun penghentian waktu berbeda. Begitu penghentian waktu diberlakukan di distrik tertentu, semua kehidupan akan terpengaruh, kecuali jiwa dan kesadaran. Segala sesuatu yang lain akan terbelenggu dan akan butuh waktu lama untuk melepaskan diri yang memberikan waktu cukup untuk membunuh lawan. Waktu latihan berhenti dahulu dan membunuh lawan yang sudah tidak bisa bergerak, berapa luar biasanya itu. Namun, pertama, itu akan menyebabkan serangan balik yang parah dari tubuh dan senjata lawan dan dia harus bisa mempersempit distrik waktu berhenti. Semakin kecil distriknya, semakin kuat efek yang akan diterapkan pada manusia. Kedua, dia harus memaksakannya di wilayah musuh. Namun demikian, Luo Feng adalah pembaca roh, dan dia selalu melepaskan kekuatan spiritualnya. Begitu Luo Feng mendeteksi kekuatan Dewa Kaisar Bala Petir, dia akan diperingatkan. Dan Kaisar Bala Petir tidak dapat menggunakan waktu berhenti tepat waktu untuk memastikan Luo Feng tetap berada di wilayah yang ideal. Dia membakar tubuh ketuhanannya, dan kekuatannya melonjak. Hasilnya, Kaisar Bala Petir mampu memberlakukan waktu berhenti di wilayah yang lebih luas, namun Luo Feng cukup cerdas untuk lari sejauh mungkin. Lebih sulit untuk memaksakan waktu berhenti dari jarak yang begitu jauh, terutama di bawah tekanan besar di neraka es. Manusia yang jahat. Kaisar Bala Petir sangat marah dan terus mengejar Luo Feng. Dia ingin latihan berhenti waktu bergerak, namun Luo Feng berlari semakin jauh dan dia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Di neraka es utara, di dalam istana di puncak gunung es, yang ditahta berdiri. "Apakah kamu serius?" kata Silver Eye. "Aku tidak berbohong, Tuan," kata pembantunya. "Manusia sedang melawan Kaisar Bala Petir sekarang. Kita harus segera pergi. Pertarungan akan selesai jika kita datang terlambat." Pembantu itu mendesak Silver Eye untuk bergegas. Dia bahkan tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi untuk berbicara, karena dia tahu betapa cepatnya pertarungan itu. Silver Eye menangkap pembantu itu. "Tunjukkan aku ke sana." "Iya, Tuan." Pembantu itu memindahkan mereka ke medan perang. Lautan es, semua makhluk kuat telah kembali ke rumah mereka. Pertempuran itu membuat mereka hanya terkejut. "Dia mampu mengalahkan Kaisar Bala Petir dan memaksanya untuk membakar tubuhnya," kata salah satu penonton. "Hal yang paling sulit dipercaya adalah dia berhasil melarikan diri tanpa membakar tubuhnya sendiri. Kaisar Bala Petir pasti sudah gila. 10 kaisar batas atas, masing-masing dari mereka sama kuatnya, tidak pernah mengalami kekalahan. Kali ini, itu adalah kekalahan besar bagi kaisar ini. Manusia itu sangat cepat. Kaisar Bala Petir tidak bisa menghubunginya bahkan dengan membakar tubuhnya." Saat makhluk-makhluk itu kembali ke rumah mereka merasakan gelombang energi yang mengerikan, yang membuat mereka melihat ke atas es. Sosok seputih salju mengambang di langit, mengirimkan kekuatan yang membanjiri makhluk-makhluk itu. Mata perak. Itu Silver Eye, Tuan Neraka Es Utara, Silver Eye. Makhluk kuat yang telah tinggal di neraka es untuk waktu yang tak terbatas, telah melupakan banyak hal tentang dunia luar. Yang satu-satunya mereka ketahui adalah 5 kaisar tak terkalahkan. Mata perak menjadi salah satu yang paling mengerikan. Menurut rumor, makhluk apapun kecuali 4 kaisar tak terkalahkan lainnya akan menemui ajal jika mereka melihat mata peraknya. Untungnya, Silver Eye tahu bahwa dia tidak bisa mengumpulkan cukup banyak tanda, bahkan jika dia membunuh semua yang lebih rendah darinya, karena sebagian besar tanda itu didistribusikan di antara 5 kaisar tak terkalahkan itu. Selain itu, dia tidak ingin Ice Hell membosankan. Itu sebabnya dia mengabaikan yang lemah.
Luo Feng menghela nafas. Perbedaan antara yang kuat di dalam dan di luar Ice Hell dimanifestasikan dalam Lightning Racing Emperor. Makhluk kuat seperti dia harus memiliki beberapa harta karun, setidaknya salah satunya adalah perisai. Tubuhnya tidak akan hancur oleh bintangku semudah itu jika dia memiliki harta karun perisai. Namun harta karun di Ice Hell jauh lebih sedikit dan semuanya dibawa oleh yang kuat. Luo Feng bersiap untuk terbang sambil berpikir sendiri. Namun, kekuatan besar menyebar. Luo Feng mendongak. Dewa setinggi 30 meter dengan baju pesir berdiri di kejauhan, ada bekas luka giant di dahinya, tetapi matanya hilang. Kehancuran yang total memancarkan dan Luo Feng bisa merasakan kesuraman darinya hanya dengan berdiri di sana. Weng, ruang membeku. Mata perak, kata Luo Feng tertakut. Salah satu kaisar tak terkalahkan. Mata perak, kehidupan spesial Silver Eye. Dia sudah tahu betapa mengerikannya mata perak, namun saat Luo Feng benar-benar melihatnya, tiba-tiba muncul perasaan bahaya. Silver Eye berdiri jauh dan berkata dengan suara tenang, "Manusia, berikan aku salah satu akun anonim ke alam semesta virtual atau mati." Pelayan berpakaian hitamnya berdiri di belakangnya dengan kagum. Bab 929. Titik Dewa Kematian. Mata perak berzirah putih berdiri di langit, menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng merasa berada dalam bahaya, tetapi ia menatap mata perak dengan tajam dan berkata, "Aku tidak punya akun anonim. Apa kau akan melepaskanku? Aku akan membunuhmu dan memeriksa cincin duniamu." Mata perak mengabaikan Luo Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau tidak percaya padaku," kata Luo Feng. "Aku tidak percaya siapapun kecuali pelayanku di neraka es." Mata perak berkata perlahan. Pelayan bersirah hitam itu menatap Luo Feng dan berteriak, "Serahkan sensor anonim itu sekarang manusia, atau Tuan akan membunuhmu. Jangan bilang kau tidak punya sensor itu, kami tidak percaya." Luo Feng mengangguk, "Ya, aku punya sensor itu." Mata perak terlihat lebih agresif. "Tapi aku tidak ingin memberikannya padamu." Luo Feng menyeringai dan menunjukkan giginya. "Kau ingin mati?" Pelayan itu meraung. "Sepertinya kau mendambakan kematian." Mata perak berkata dengan suara yang dalam. "Aku akan mati hanya karena kau mengatakannya?" Luo Feng menatap mata perak dan ia bisa merasakan darahnya mendidih. Ia dipenuhi dengan semangat bertarung. Ia bukanlah seorang pengecut saat menghadapi binatang bertanduk emas sebelumnya, dan ia berani mencuri logam hitam itu, mengetahui bahwa kesatria hijau dan kesatria ungu ada di sana. Saat ini, ia memiliki 3 harta karun yang tak ternilai, bersamaan dengan zirah dan bantuan jiwa jenderal. Terlebih lagi, Dewa Binatang telah mencapai level 20, dan ia telah menciptakan teknik rahasianya sendiri. Bagaimana mungkin ia lari tanpa bertarung, hanya karena mata perak hanyalah seorang kaisar tak terkalahkan? Bagaimana mungkin ia menyerahkan sensor anonim hanya karena ia diminta melakukannya? Mata perak berhalusinasi. Bertarung, bertarung, bertarung. Luo Feng terus menatap mata perak dan menyeringai. "Mata perak, aku datang ke neraka es untuk melawan setiap makhluk kuat. Sekarang setelah 10 kaisar puncak tidak lagi menjadi ancaman, kalian 5 yang tak terkalahkan adalah target utamaku. Aku akan melawan kalian berlima, dan kau adalah yang pertama." "Kau tidak takut mati?" Mata perak menutup matanya sepanjang waktu. Ia bertindak seolah-olah setiap inci kulitnya sedang memeriksa sekeliling. "Kau tidak bisa membunuhku," Luo Feng berteriak. Luo Feng sama sekali tidak cemas. Sebaliknya ia bergairah dan bangga. Ia ingat bagaimana ia menjadi murid Kaisar Truyen saat ia pertama kali melangkah ke kota kekacauan. Setelah 10.000 tahun, sekarang ia melawan mata perak yang setara dengan Kaisar Truyen. Ini adalah pertama kalinya ia akan melawan seseorang yang sangat kuat. "Ayo, tunjukkan padaku seberapa kuat kaisar tak terkalahkan yang legendaris itu," teriak Luo Feng dalam hatinya. "Tunjukkan padaku seberapa kuat makhluk istimewa ini," katanya. Fakultas mental Luo Feng menguat dan berkonsentrasi. Hanya pertarungan semacam ini yang bisa menguatkannya. "Seperti yang kau inginkan," mata perak berkata dengan lembut. Telapak tangannya yang transparan saat budaknya menatap Luo Feng dengan iba. Tangannya terlihat seperti berlian yang ringan, dan saat ia melambaikan tangannya, Luo Feng merasakan bentuk di area itu berubah. Shua!
Luo Feng mengguncang sayapnya dan mencoba melarikan diri sambil memanggil 16 bola hitam. Puluhan ribu benang mulai menghubungkan bola-bola itu dan membentuk hantu dewa binatang. Tidak mungkin kau bisa melarikan diri. Suara mata perak masih bergema. Sebuah telapak tangan besar terbentuk. Telapak tangan kristal es itu berbalik dan mencoba menampar Luo Feng. Apa ini? Serangan hukum ruang? Luo Feng memanipulasi hantu itu untuk menyerang telapak tangan sambil menghindarinya dengan sayap Xiao. Pemandangan itu membuat Luo Feng bingung. Ia teringat panorama kuno yang ia lihat di dunia Sungai Darah, dan salah satu yang digambarkan menunjukkan bagaimana telapak tangan itu dihancurkan oleh ekor dewa binatang. Rupanya, keduanya di panorama jauh lebih kuat dari Luo Feng dan mata perak, karena salah satunya adalah dewa binatang yang asli, dan yang lain adalah makhluk hebat yang mengalahkan dewa binatang. Namun, ada banyak kesamaan antara kedua pertarungan itu. Hantu itu dengan ganas mengancungkan ekornya yang ditutupi sisik untuk bertahan melawan telapak tangan berlian. Hong! Ekor itu mencambuk telapak tangan berlian. Keduanya memiliki panjang lebih dari 1000 meter, dan bentrokan itu menyebabkan ledakan. Hantu dan telapak tangan itu bergetar pada saat yang sama. Hantu itu pecah, dan 16 bola hitam dengan cepat terbang ke arah Luo Feng. Adapun telapak tangan, ia retak seperti es. Mata perak mahir dalam hukum waktu dan telah mempelajari hukum ruang. Ia jauh lebih baik dalam hukum waktu daripada hukum ruang, tetapi ia masih bisa menggunakan kekuatan seperti itu dengan memanfaatkan hukum ruang. Luar biasa. Luo Feng bisa merasakan betapa kuatnya mata perak. Konstitusi tubuhnya puluhan juta kali lebih kuat dari penguasa sektor, dan pergerakannya sangat indah. Serangan sederhana dapat menekan serangan terkuat dari harta karun Luo Feng yang berasal dari latihannya yang intens. Mata perak menghembuskan napas. Bagus, kau menerima serangan pertama. Sekarang aku mengerti mengapa kau begitu arogan. Bukan arogan, tapi percaya diri, kata Luo Feng. Berhentilah membuah dan tunjukkan gerakan terbaikmu mata perak. Luo Feng membuka sayapnya dan berdiri jauh. Baiklah, mata perak menghadap Luo Feng. Ia merasa seperti ditatap oleh mata yang tak terhitung jumlahnya meskipun mata perak masih belum membuka matanya. Sebuah jari kristal muncul tepat di depan Luo Feng dari entah mana. Seluruh ruang telah mengeras. Oleh karena itu, Luo Feng tidak bisa berteleportasi. Jelas, mata perak unggul dalam aliran waktu. Tepat ketika Luo Feng mencoba menutup sayapnya, gelombang tak terlihat menyebar di seluruh area. Luo Feng tidak bisa menggerakkan otot. Itu adalah penghenti waktu. Itu penghenti waktu, kata Luo Feng. Aku terkena. Menyedihkan, mata perak menghembuskan napas dan mencoba menusuk Luo Feng dengan jari berlian. Patah, patah, patah. Fakultas mental Luo Feng menjadi liar dan memberanikan seluruh tubuhnya. Sayap Xiao, peta bintang, dan mutiara tower semuanya bergetar. Di bawah kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Kaisar Bala Petir, harta karun itu membebaskan diri dari batasan hancurkan. Luo Feng meraung di dalam pikirannya. Sayap Xiao menangkis jari itu. Luo Feng terpantal seperti meteor di bawah gelombang kejut yang mengerikan. Luo Feng merasa lega. Untungnya aku bisa melepaskan diri dari penghenti waktu. Mata perak licik, telapak tangan raksasa dan jari kristal keduanya dibentuk oleh kekuatan ilahi dari jauh yang membuatku kurang berhati-hati terhadap kekuatan di sekitarku. Itulah cara gerakan itu bekerja. Pikiran membanjiri benak Luo Feng. Tentu saja, alasan utama penghenti waktu berhasil padaku adalah kekuatannya. Meskipun kekuatannya meresap, kekuatan utamanya masih tetap berada di sekitar jarinya, yang jauh dariku. Ia benar-benar mampu menggunakan penghenti waktu, dan itu berhasil. Yang berarti ia jauh lebih kuat dari Kaisar Balat Petir. Aku belum pernah menemukan makhluk barbar yang lebih kuat dalam latihan. Luo Feng terkejut. Mata perak dan pelayannya sama-sama kagum. Ia menghindarinya. Pelayan itu tidak bisa mempercayainya. Aku bahkan tidak ingat berapa banyak makhluk kuat yang telah mati karena titik dewa kematian Tuan. Namun, ia berhasil menghindarinya. Ia bahkan mampu melepaskan diri dari penghenti waktu Tuan. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, semua makhluk yang menonton di berbagai tempat terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tidak terlalu terkejut ketika Luo Feng menahan tamparan itu. Bagaimanapun, ia cukup kuat untuk menekan Kaisar Bala Petir. Namun ketika Luo Feng menahan jarinya, titik dewa kematian dari mata perak. Meskipun mata perak tahu tentang hukum ruang, ia sebenarnya mahir dalam hukum waktu. Titik dewa kematiannya adalah gerakan yang dicampur dengan serangan waktu dan serangan jiwa. Itu dimulai dengan penghenti waktu, dan jari itu mengandung serangan pengikis jiwa yang mengikis jiwa musuh secara rahasia. Setelah itu, musuh tidak akan bisa melawan. Manusia itu cukup kuat untuk menahan titik dewa kematian. Dua gerakan yang digunakan mata perak untuk menjelajah neraka es. Salah satunya adalah titik dewa kematian, yang lainnya tatapan perak. Menimbulkan ancaman bahkan bagi 4 kaisar tak terkalahkan lainnya.
Mungkin kita bisa melihat gerakan itu hari ini. Manusia yang menyedihkan. Jika mata perak membuka matanya, manusia itu akan binasa. Mata perak juga kagum. Titik biasa itu adalah salah satu teknik rahasianya. Ia telah menguasai gerakan penghenti waktu dan gerakan pengikis jiwa itu berbahaya. Namun manusia itu mampu melepaskan diri dari penghenti waktu dalam waktu sesingkat itu. Dan jari kristal itu tidak berpengaruh pada manusia itu, meskipun ia menyentuhnya dan mulai mengikis jiwanya. Luo Fang melayang di langit dengan sayapnya terbuka. Gerakan yang licik memang, sayangnya itu tidak berguna. Mata perak, tunjukkan gerakanmu yang lain. Meskipun keterampilan menyerang adalah kelemahannya, ia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan pertahanan tubuh yang kuat, dan pertahanan jiwanya bahkan lebih kuat. Luo Feng berpikir, meskipun aku tidak bisa menyerangnya seperti yang ia lakukan, aku bisa melindungi diri sendiri tanpa masalah. Manusia, kau memang kuat. Aku akan pergi jika kau bisa selamat dari ini. Semua makhluk lain yang terkena gerakan ini telah mati, kecuali 4 kaisar tak terkalahkan lainnya. Ini adalah tatapan perak. Retakan di dahanya perlahan terbuka, mengubah kecepatan waktu dan ruang yang bergetarnya. Bab 930, Pesan Luo Feng. Tubuhnya yang perkasa mempengaruhi aliran waktu di sekitarnya, dan gelombang energi yang ia ciptakan mengguncang ruang saat ia menggunakan gerakan puncaknya. Mata keperakannya tidak memiliki pupil. Ia menatap Luo Feng. Pu. Ruang terus retak karena kekuatan ilahi mata itu. Sebuah mata muncul di kulit berlian mata perak, inci demi inci, dan seluruh tubuhnya yang tidak berada di dalam zirah ditutupi mata. Yang paling kuat dari semua mata itu adalah yang ada di wajahnya, dengan lingkaran cahaya keperakan di sekitarnya. Hong, kekuatan ilahi yang tak terlihat menghantam tubuh Luo Feng. Mata itu terbuka. Tidak heran aku merasa ditatap oleh mata perak. Makhluk istimewa macam apa ia ini? Pikiran ini menyerang Luo Feng. Begitu ia melihat mata keperakan itu, dan kekuatan itu menghantam tubuhnya setelah menembus sayap Shao dan zirah jenderalnya. Tatapan mata perak masih sangat kuat. Dewa binatang meraung, tetapi ia tidak bisa menahan serangan ini sedikit pun. Hong, itu menembus jiwa Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan ilusi. Apa ia ingin menipu aku dengan ilusi ini? Sungguh konyol. Hancurkan! Luo Feng memiliki tekad yang sangat kuat yang membantunya keluar dari ilusi tanpa mencoba. Pemandangan di sekitarnya lenyap dan ia memasuki alam nyata. Ilusi lagi? Hancurkan! Masih ilusi? Hancurkan! Luo Feng berpikiran kuat dan menembus satu ilusi demi ilusi lainnya. Namun, ilusi terbentuk secepat ia bisa melarikan diri dan terus terbentuk. Luo Feng merasa seperti ia telah menghabiskan jutaan tahun di dalamnya. Ini bukan sembarang ilusi. Aku belum pernah mendengar ilusi seperti ini, dan gerakannya sangat tidak biasa. Kurasa itu adalah teknik rahasia puncaknya. Luo Feng terperangkap dalam ilusi tak terbatas untuk waktu yang signifikan, tetapi ia tetap tenang. Tekadnya diasah dan itu kokoh. Teknik rahasia puncaknya seharusnya rumit. Tidak mungkin makhluk melatih diri mereka sendiri untuk dapat menggunakan gerakan seperti pisah dan perkuat dari binatang bertanduk emas. Teknik rahasia puncaknya adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun Luo Feng terperangkap dalam ilusi tak terbatas, ia tidak terburu-buru. Karena ia tahu hanya 1 detik yang berlalu di luar ilusi dengan terhubung ke tubuh binatang bertanduk emas. Tentu saja, ia tidak akan bisa melakukannya tanpa tekadnya yang kokoh. Ia akan bingung. Setelah menggunakan gerakan itu, semua mata di kulit berlian mata perak menghilang dan retakan di dahannya tertutup. Ini adalah teknik rahasia dan hanya ada 2 cara untuk keluar darinya. Yang pertama memerlukan kekuatan ilahi yang perkasa atau harta karun pelindung jiwa. Dalam kasus Luo Feng, ia pasti bisa menggunakan mutiara menara untuk menghancurkannya. Yang kedua, mengharuskan seseorang untuk menghancurkan semua ilusi satu persatu tanpa jatuh. Itu akan memakan waktu yang sangat lama di dalam ilusi. Sedangkan dalam kenyataan, itu hanya sekejap mata. Tak terbatas, kata mata perak.
Jika ia memanjakan dirinya, tekadnya akan hancur dan jiwanya akan runtuh. Seseorang harus melewati kehampaan untuk menghancurkan setiap ilusi ini dan tidak bisa membiarkan dirinya istirahat. Ratusan ribu tahun sudah cukup untuk membengkokkan tekad terkuat sekalipun. Mata Perak cukup bangga dengan gerakannya. Ini memang adalah gerakan yang luar biasa. Itu jauh lebih menakutkan daripada ditahan di neraka es. Karena di neraka es, seseorang masih bisa bersembunyi di zona nyamannya, sedangkan seseorang tidak bisa istirahat sama sekali di dalam ilusi. Sebenarnya, gerakan ini menyerupai gerakan warisan hidup dan mati yang Luo Feng telah alami sebelumnya. Yang lebih sulit, karena ia bahkan tidak bisa berpikir selama kebuntuan seperti itu. Tepat ketika Mata Perak menutup matanya, Luo Feng membuka matanya. Kau, mata di kulit berlian Mata Perak meredup. Bagaimana ini mungkin? Pelayan itu berteriak. Ini tidak mungkin, tidak ada orang lain selain 4 kaisar tak terkalahkan lainnya yang selamat dari ini, dan 2 lainnya membakar tubuh ilahi mereka untuk menahannya. Bagaimana kau menahannya sebagai manusia? Berapa lama kau habiskan di lingkaran tak terbatas? Mata Perak bertanya. Lingkaran ilusi tak terbatas? 10.000 era. 10.000 era? Kau selamat dari 10.000 era kesepian dan perjuangan? Mata Perak sedikit kagum. Aku harus katakan bahwa aku terkesan. Tidak terlalu banyak perjuangan sih, kata Luo Feng tersenyum. Ketika Luo Feng berada di bawah warisan hidup dan mati, ia telah menderita jauh lebih buruk selama 6.000 tahun, dan ia telah berjalan antara hidup dan mati berkali-kali. Faktanya, Luo Feng memilih untuk selamat dari ini tanpa mutiara menara, karena suatu alasan, yaitu untuk mengasah tekadnya. Setelah waktu tak terbatas dalam ilusi, ia sama sekali tidak merasa tersesat, bahkan ia sadar. Makhluk-makhluk itu tua sekuno alam semesta, dan hidup begitu lama memberi masing-masing dari mereka tekad yang tidak bisa dibengkokkan. Luo Feng tidak akan menyerahkan kesempatan seperti ini. Aku memang terkesan, Mata Perak mengangguk. Sekarang setelah kau selamat dari 3 gerakanku, aku berjanji bahwa aku tidak akan membunuhmu. Aku menerima 3 gerakanmu. Sekarang giliranmu untuk menerima gerakanku. Pung! Salah satu cincin dunia yang dibawa Luo Feng tiba-tiba retak, dan aura agresif memancar darinya. Sebuah jam ungu kuno melayang di samping Luo Feng, dan Kaisar Jihong di dalamnya sudah membakar tubuh ilahinya. Energi kuat disuntikan ke dalam jam ungu. Dong! Gelombang terlihat menyerang Mata Perak dengan kecepatan cahaya. Pada saat yang sama, Luo Feng melempar 8 bintang yang ditutupi racun Feimo. Suara iblis itu begitu cepat, sehingga Mata Perak tidak bisa menghindarinya. Pung! Tubuhnya retak, lalu seketika mulai menyembuh. Namun 8 jejak cahaya menembus tubuhnya dan mulai mengorosinya. Setelah itu ia terbang kembali ke Luo Feng. Ayo pergi! Luo Feng meraih Kaisar Jihong sesaat setelah ia melempar 8 bola hitam, menggoncangkan sayapnya, dan melarikan diri secepat mungkin. 8 bola hitam itu terbang ke arah Luo Feng dengan cepat dan kembali ke telapak tangan Luo Feng dalam sekejap. Ia baru saja mempermainkanmu, kata pelayan bercirah hitam itu dengan marah. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Tubuh ilahi Mata Perak sembuh sepenuhnya saat Luo Feng larikan diri. Ia tersenyum. Aku bilang aku tidak akan memburunya lagi jika ia bisa selamat dari gerakanku, kata Mata Perak. Selain itu, bagaimana aku bisa mengejarnya? Ia sudah lari jauh, dan aku tidak bisa menghentikannya dengan menghentikan waktu. Pelayan itu tercengang. Itu benar, manusia itu adalah yang tercepat di neraka es. Bahkan 5 kaisar terkalahkan tidak bisa menandinginya. Kalau begitu kita harus membiarkannya pergi. Pelayan itu merasa sulit untuk mempercayainya, karena ia belum pernah melihat tuannya dipermainkan. Aku menyerangnya 3 kali, sedangkan ia menyerangku sekali. Jawab Mata Perak, aku tidak dipermainkan. Namun itu adalah gerakan yang ganas. Mata Perak bisa merasakan cedera di tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Itu hanya luka kecil. Tiba-tiba, Mata Perak mendengar sebuah suara. Kau menginginkan akun anonim ke alam semesta virtual, Mata Perak? Aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkannya. Dan kondisiku cukup sederhana, aku akan menukar 1 sensor dengan 1 harta karun. Dan aku akan mengirim pelayanku untuk melakukan kesepakatan 3 hari kemudian. Entah kita punya kesepakatan atau tidak, itu terserah padamu. Mata Perak tercengang, dan ia melihat manusia yang telah berteleportasi dan melarikan diri dari zona yang macet ruang. Manusia licik, manusia serakah. Mata Perak tidak bisa tidak berkata. Meskipun ia memiliki keinginan kuat untuk sensor itu, ia perlu merenung apakah itu sebanding dengan sebuah harta karun atau tidak. Harta karun langka di neraka es,
Dan ia memiliki harta karun itu karena makhluk abadi yang ditangkap sebelumnya tidak biasa. Ayo kita pergi. Mata perak membalikan penyumbatan ruang dan pergi bersama pelayannya. Luo Feng dan Kaisar Jihong keduanya pergi. Makhluk kuat yang telah menyaksikan pertempuran itu kagum karena manusia itu telah selamat dari gerakan tatapan perak. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh 10 batas kaisar teratas, yang akan membakar tubuh untuk melarikan diri jika mereka bertemu dengan 5 kaisar tak terkalahkan. Ini sungguh luar biasa. Manusia itu akan segera menduduki peringkat ke-6 setelah pertempuran ini, yang terkuat di bawah 5 kaisar. Semua makhluk tidak bisa tidak berbagi dan mendiskusikan ini dengan teman-temannya, karena itu adalah insiden besar di neraka es yang membosankan. Luo Feng dan Kaisar Jihong berteleportasi kembali ke gua jauh di dalam salju. Itu tidak mengherankan, ia seorang kaisar tak terkalahkan. Jam ungu hanya bisa meretakkan tubuhnya, alih-alih menghancurkannya, dan aku memperkuat kekuatannya dengan membakar tubuhku. Kaisar Jihong tidak bisa menghela nafas. Itu mengerikan. Konstitusi tubuhnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari milikmu, jadi meskipun kau membakar tubuhmu, kau hanya bisa mencapai levelnya, kata Luo Feng. Ia menggelengkan kepalanya. Aku mengambil kesempatan untuk mengikisnya menggunakan bintang yang ditutupi racun Feimo, yang baginya hanyalah gigitan menyamuk. Aku tidak bisa merasakan bahwa ia melemah, tetapi itu masuk akal mengingat betapa besar dan kuatnya tubuhnya. Ia jauh lebih tinggi dari manusia dan menggunakan kekuatan ilahi yang kuat. Aku rasa ia tidak akan mati jika ia memiliki 1 kilogram racun Feimo. 1 kilogram racun Feimo bisa membunuh kaisar tak terkalahkan manusia. Namun mata perak adalah makhluk istimewa yang tidak mudah terkikis. Aku tidak tahu apakah ia akan setuju dengan tawaranku atau tidak. Akan lebih dari beruntung bagiku jika aku bisa mendapatkan harta karun dengan akun yang murah. Kesepakatan itu mungkin akan benar-benar akan terjadi.